Assalamualaikum adik-adik semuanya, welcome to my channel. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai tata nama senyawa, di mana meliputi yang pertama adalah senyawa kovalen, dilanjutkan dengan senyawa ion, kemudian senyawa asam, dan senyawa basa. Nah, karena dinilai terlalu panjang, maka pembahasan ini akan dibahas dua kali. Pada video kali ini akan dibahas tentang tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa ion. Kemudian di video selanjutnya akan dibahas mengenai tata nama senyawa asam dan tata nama senyawa basa. Oke adik-adik, kita lanjutkan aja yuk. Tata nama senyawa kovalen. Aturannya, yang pertama adalah rumus molekulnya diawali dengan non-logam dan non-logam. Kemudian namanya harus diakhiri dengan kata-kata ida. Kemudian nama senyawa kovalen ini harus memakai awalan. Awalan yang dimaksud adalah sesuai dengan jumlah dari masing-masing unsurnya. Nah, awalannya seperti itu ya. Ini dia teman-teman. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Iya, benar sekali. Kemudian sebagai catatan, jika unsur pertamanya jumlahnya hanya 1, maka tidak membutuhkan awalan. Oh gitu. Iya, jangan dikasih kata-kata mono kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh. Giliran kamu nih. Oke teman-teman, ini ada beberapa contoh senyawa kovalen. Ayo kita kasih nama yuk. Jadi kita analisis dulu ya. N itu kan namanya nitrogen, sedangkan O namanya oksigen. Karena N jumlahnya ada 2, maka diawali dengan kata-kata di. Kemudian karena O ada 3, berarti dikasih awalan tri. Nah ingat tadi ya, bahwasanya harus diakhiri dengan kata-kata ida. Berarti namanya adalah dinitrogen trioksida. Selanjutnya ada P4O10, di mana P namanya fosfor. Karena jumlahnya 4, maka dikasih awalan tetra. Sedangkan O namanya oksigen, karena jumlahnya 10, maka dikasih awalan deka. Nah, akhirannya itu harus dikasih kata ida. Jadi namanya tetrafosfor deka oksida. Kemudian yang terakhir itu ada CO2. Di mana C itu karbon, karena jumlahnya cuma 1, dikasih kata-kata mono. Eits, kok kamu kasih mono sih? Loh, nggak boleh ya? Iya, kan C di situ adalah unsur yang pertama. Tadi di catatan bilangnya gimana? Oh iya, kalau 1 nggak butuh awalan Iya, ya? bahwasanya unsur yang pertama jika jumlahnya 1 tidak membutuhkan awalan. Jangan dikasih mono ya. Oke kakak. Jadi di situ namanya bukan monokarbon ya, melainkan karbon aja. Selanjutnya O itu oksigen, karena jumlahnya ada 2, berarti dikasih kata-kata di. Kemudian diakhiri dengan ida, jadi namanya karbon dioksida. Iya, benar sekali. Sekarang lanjut ke tata nama senyawa ion. Aturannya yang pertama beda dengan yang senyawa kovalen tadi ya. Bahwasanya kalau yang sekarang ini rumus molekulnya diawali dengan unsur logam baru ditambah dengan unsur non-logam. Kemudian setiap namanya dikasih akhiran dengan kata-kata ida. Kemudian aturan berikutnya bahwasanya senyawa ion ini tidak memakai awalan. Iya, jadi nggak ada yang namanya mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, ini dia aturan yang berikut ini yang harus kalian lakukan. Jadi kalian wajib menghafalkan daftar nama-nama anion dan kation. Aduh, males kak. Kok males? Harus dong. Katanya pengen bisa. Iya juga Ingat, sih. wajib dihafalkan ya. Iya deh. Kemudian adik-adik, jika senyawamu berupa senyawa poliatomik, maka ionisasikan terlebih dahulu ya. Nah, model ionisasinya seperti yang di kotak kuning ya. Hah, apa itu? Susah deh kayaknya. Itu gampang aja kok. Kalian lihat di sana. Nah, itu ternyata muatannya hanya bertukar jadi indeks gitu aja kok. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Giliran kamu. Oke kak, jadi di sana sudah ada beberapa contoh ya. Yang pertama K3ESO4. Untuk senyawa ini
kita lihat K-nya itu kan logam, berarti di situ adalah senyawa ion. Jadi penamaannya harus kita ionisasikan dulu. Nah, diionisasikan jadinya 3K plus dan ASO4 3-. Kita tahu hasil ionisasinya ada ASO4 3-. Ini taunya dari hafalan ya teman-teman. Nah, K plus itu adalah kalium, sedangkan ASO4 3- adalah arsenat. Tahu namanya arsenat karena juga dari hafalan ya teman-teman. Hasilnya namanya adalah kalium arsenat. Kemudian dilanjutkan dengan NaCl. Di sana atom utamanya ada Na. Na itu logam, berarti ini adalah senyawa ion. Harus kita ionisasikan terlebih dahulu jadi Na plus dan Cl-. Kemudian Na ini namanya natrium, kemudian Cl- nya namanya klorin. Karena dia bukan poliatomik, harus diakhiri dengan kata-kata ida, jadi klorida. Namanya adalah natrium klorida. Kemudian ada AlTO4. Karena unsur yang pertama Al merupakan logam, maka harus kita ionisasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, stop dulu. Jadi adik-adik, untuk AlPO4 ini kalau misalkan sesuai dengan yang ada di kotak kuning tadi, seharusnya muatannya Al plus dan PO4 min kan? Iya juga sih. Tapi diingat bahwasanya Al plus itu tidak ada, sedangkan PO4 min itu juga tidak ada. Boleh dicek. Gitu. Nah, adanya Al3 plus sama PO4 3-. Nah, dari sana karena sama-sama 3 jadi bisa saling mencoret. Hasilnya AlPO4. Gitu ya. Oh gitu Kak, oke. Sekarang kita namain ya teman-teman. Berarti Al3 plus itu kan aluminium, sedangkan PO4 3- adalah anion fosfat. Jadi namanya adalah aluminium fosfat. Iya, aluminium fosfat. Alhamdulillah adik-adik semuanya, bahwasanya pembahasan tentang tata nama senyawa masih selesai separuh ya. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe ya. Jangan lupa silahkan di-share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.